Krisis keuangan selalu meletus setelah penurunan suku bunga dolar. Mantan Sekretaris Negara Amerika John Connally mengatakan, "The dollar is our currency, but it is your problem." Ini benar-benar ungkapan yang sangat benar dan menghebohkan, karena dolar adalah mata uang internasional utama. Sehingga keputusan Amerika Serikat untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga akan menyebabkan kebijakan moneter yang longgar atau ketat, seringkali berdampak secara global. Saat suku bunga naik, likuiditas dolar akan ditarik kembali, dan barang siapa atau negara yang tidak kuat bisa berakibat fatal. Namun, penurunan suku bunga juga akan diikuti oleh bunga kredit perbankan, sehingga mendorong permintaan kredit yang lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, siklus kenaikan suku bunga dolar dimulai pada bulan Maret 2 tahun yang lalu. Akibatnya, dolar telah menciptakan ketidakstabilan perekonomian di dunia. Kenaikan suku bunga semaunya oleh AS mengakibatkan tekanan besar pada dunia. Misalnya, tingkat suku bunga Amerika saat ini adalah 5,5%, sedangkan tingkat suku bunga China adalah 1,45%. Perbedaan tingkat suku bunga antara China dan Amerika Serikat yang dulu bersifat positif menunjukkan bahwa tingkat suku bunga China tinggi, sementara tingkat suku bunga Amerika lebih rendah. Ditambah lagi dengan pertumbuhan ekonomi China yang sangat cepat, sehingga dana mengalir dari negara-negara barat ke China. Namun, sekarang perbedaan suku bunga telah berubah menjadi negatif. Dana mengalir keluar yang menyebabkan tekanan likuiditas dan tekanan besar bagi dunia dan China. Saat ini, seluruh dunia menunggu Amerika Serikat untuk mengakhiri kenaikan suku bunganya dan mengakhiri masa-masa sulit ini. Namun, Paman Sam dengan memanipulasi dolar dapat menjarah aset kekayaan dunia dengan sangat mudah. Apakah akan mengakhiri kenaikan suku bunga? Dari beberapa siklus kenaikan suku bunga sebelumnya, situasinya tampaknya tidak begitu optimis. Bahkan, ini mungkin bertentangan dengan harapan banyak orang, bahwa krisis keuangan yang lebih menakutkan dapat meletus setelah penurunan suku bunga. Alasan banyak orang berharap Amerika Serikat menurunkan suku bunga sebenarnya adalah berharap Amerika dapat mengakhiri penjarahan aset dunia. Namun, ada satu masalah yang tidak dipahami banyak orang, yaitu krisis yang disebabkan oleh perang finansial sebenarnya terdiri dari dua tingkatan, internal dan eksternal. Dalam siklus kenaikan suku bunga, tujuan utama Amerika Serikat adalah untuk mendapatkan kembali dolar di dunia dan mengalir kembali ke Amerika. Ini akan mengurangi likuiditas di negara-negara lain. Dan jika cadangan devisa Anda tidak cukup besar, sedangkan dolar secara massal mengalir keluar, itu dapat menghabiskan cadangan devisa Anda. Akibatnya, depresiasi mata uang Anda secara drastis, yang menyebabkan kehancuran gelombang aset, yang memicu krisis global. Untuk memancing dolar kembali ke Amerika, Amerika Serikat seringkali menciptakan konflik dan peperangan di negara lain, sengaja menciptakan ketidakstabilan di dunia, dan membuat modal kehilangan rasa aman, sehingga modal akan melarikan diri ke Amerika yang dianggap lebih aman. Ini adalah dua siasat utama selama siklus kenaikan suku bunga Amerika. Sejarah menunjukkan, negara-negara kecil sulit menahan dua siasat di atas. Tetapi dalam kasus ini, siklus kenaikan suku bunga dolar bukan ditujukan kepada negara-negara kecil. Alasannya, bukan karena Amerika sudah berubah menjadi baik, tetapi karena lubang utang Amerika sudah terlalu besar dan tidak mungkin ditutupi lagi. Siklus kenaikan suku bunga Amerika kali ini dimulai setelah krisis keuangan 2008 dengan terus-menerus mencetak dolar, namun kemudian menyadari bahwa itu tidak dapat menghilangkan rasa hausnya. Setelah meletusnya COVID-19, The Fed bahkan mencetak dolar tanpa batas untuk mendukung pasar saham Amerika. Apakah The Fed berhasil? Ya, mereka berhasil. Tetapi akibatnya juga sangat besar, yaitu inflasi setinggi langit. Tentu saja ini hanya satu aspek dari masalah. Masalah paling serius adalah jumlah dolar dan utang meningkat secara signifikan. Tetapi aset real tidak bertambah. Artinya, dolar yang digunakan melalui obligasi Amerika masuk ke pasar saham Amerika, di mana pasar saham Amerika sebenarnya berfungsi sebagai kolam mata uang Amerika, yang selama beberapa tahun terakhir juga semakin tinggi. Tetapi air yang meningkat akan membuat kapal naik lebih tinggi, yang merupakan semacam ilusi, karena di belakangnya
aset real tidak bertambah. Dengan kata lain, nilai dolar tidak berubah, tetapi harga barang melonjak. Bagi Amerika, sekarang kolam-kolam uang negara-negara barat semuanya sudah penuh, alias telah dijarah. Dengan kata lain, tidak ada peningkatan aset fisik yang baru untuk dijadikan sebagai penjamin gelombang pencetakan dolar yang baru selanjutnya. Saat ini hanya ada dua pilihan. Pertama, menciptakan krisis internal, menghilangkan kenaikan harga aset, dan kemudian menghilangkan utang dan dolar yang berlebihan. Kedua, menciptakan krisis eksternal, meruntuhkan gelembung aset negara lain, dan kemudian membeli aset real berkualitas tinggi milik negara lain dengan harga yang sangat murah. Dengan cara ini, pelat aset akan diperbesar dan lebih banyak dolar dapat ditampung. Sekarang pertanyaannya adalah, di mana masih ada aset fisik yang memenuhi tiga kondisi berskala besar, berkualitas tinggi, dan beraset fisik? Jawabannya, China. Untuk melindungi diri mereka sendiri, negara-negara kecil tidak punya pilihan selain membentuk aliansi. Jadi, daripada mengatakan Amerika menciptakan perang finansial, lebih tepatnya mengatakan ini adalah pembukaan pertempuran baru dari perang dingin baru yang dimulai oleh Amerika. Akibatnya, muncul dua kemungkinan. Pertama, krisis meletus selama siklus kenaikan suku bunga. Dan kedua, krisis meletus selama siklus penurunan suku bunga. Yang disebut sebagai krisis meletus selama siklus kenaikan suku bunga adalah krisis yang terjadi di negara-negara lain. Sedangkan krisis meletus selama siklus penurunan suku bunga terjadi di dalam negeri Amerika. Meskipun keduanya adalah krisis, keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Jika selama siklus kenaikan suku bunga, Amerika Serikat tidak dapat menyebabkan krisis pada lawan-lawannya, hasilnya hanya akan menyebabkan peningkatan kertas hijau dan utang. Tetapi tidak ada peningkatan aset fisik. Dan akhirnya meletus di dalam AS. Amerika Serikat akan menghancurkan gelembung aset untuk menghilangkan utang dan kertas hijau yang berlebihan. Akibatnya, siklus kenaikan suku bunga Amerika mendekati ujungnya. Sedangkan dunia luar masih belum menghadapi krisis. Artinya, pada akhirnya AS masih membutuhkan krisis untuk membersihkan gelembung dan utangnya. Jika cara eksternal tidak berhasil, maka AS harus bersiap untuk sedikit lebih keras pada diri mereka sendiri. Namun, dari perspektif Amerika, siklus kenaikan suku bunga ini sebenarnya tidak bisa diakhiri dengan mudah. Karena mengakhiri siklus kenaikan suku bunga berarti kegagalan total AS. Alasannya, Amerika Serikat sebagai penyebab krisis finansial dunia mungkin akan dituduh dan dianggap untuk bertanggung jawab atas semua kerugian dunia. Jadi, menghentikan kenaikan suku bunga berarti secara terbuka mengakui kegagalan AS kepada dunia. Itulah mengapa AS lebih baik menunda dan melihat bagaimana situasi selanjutnya. Sebenarnya, waktu yang paling menguntungkan untuk memicu krisis eksternal bagi AS adalah dalam 6 bulan pertama setelah dimulainya kenaikan suku bunga. Karena semakin ke belakang nantinya akan semakin sulit. Ketika Sri Lanka, Pakistan, dan bahkan krisis dana pensiun Inggris, krisis kredit Swiss, semuanya terjadi pada awal setengah tahun kenaikan suku bunga. Sementara pada paruh kedua siklus kenaikan suku bunga, hanya bank-bank Amerika sendiri yang rontok dan mulai meledak di dalam Amerika. Sebaliknya, di dunia luar sekarang lebih tenang. Alasan dibaliknya adalah harapan. Harapan adalah salah satu kekuatan penggerak utama aliran dana dunia. Ketika AS mulai menaikkan suku bunga, ketakutan menyeluruh di dunia, baik perang dan kenaikan suku bunga, telah membuat dolar dunia kembali ke Amerika. Karena aliran dana sangat tergantung pada harapan. Sedangkan, bagi dunia di luar Amerika, harapan adalah pesimis. Dan bagi Amerika, harapan adalah kepastian. Berhubung Amerika akan terus meningkatkan suku bunga, maka dolar yang mengalir kembali ke Amerika pasti akan semakin tinggi. Seberapa tinggi Amerika akan meningkatkan suku bunga, dan seberapa kacau dunia luar, semuanya ini tidak diketahui. Ini adalah panduan dari ketidakpastian. Semakin panik dunia luar, semakin ingin cepat mengalir ke Amerika. Pada paruh kedua siklus kenaikan suku bunga, ekspektasi puncak suku bunga dolar menjadi semakin jelas
seiring berjalannya waktu. Dengan kata lain, masih belum pasti kapan AS akan menurunkan suku bunganya. Namun, ruang untuk kenaikan suku bunga pasti semakin kecil, atau bahkan mendekati nol. Akibatnya, dana yang akan kembali ke AS akan menunggu dan melihat situasi berikutnya. Jadi, mengapa The Fed selalu mengadopsi sikap yang tidak pasti terhadap kapan berakhirnya siklus kenaikan suku bunga? Adalah untuk menghancurkan ekspektasi, supaya pemilik modal tidak berani bertindak sembrono. Untungnya, sejauh ini dunia memiliki keyakinan bersama, yaitu setidaknya pada titik ini, kemungkinan besar Amerika tidak akan secara drastis meningkatkan suku bunga, karena sudah pada batasnya, dan sekarang hanya masalah waktu. Apa yang China lakukan saat ini adalah kebalikan dari AS. Paman Sam menaikkan harga aset dan meningkatkan ekspektasi laba atas investasi modal. Sementara China mengurangi risiko, menurunkan harga aset, dan menurunkan ekspektasi laba atas investasi modal. Namun, pada saat yang sama, China juga mulai melakukan beberapa perubahan pada tahun ini, yaitu mulai mendorong ekspektasi keuntungan ke depan yang lebih tinggi. Tujuannya untuk mempersiapkan berakhirnya siklus kenaikan suku bunga dolar. Dengan kata lain, sekaligus mengelola ekspektasi akan terjadinya pembalikan suku bunga dalam waktu dekat. Bagi modal internasional, ketika mereka melihat harga aset lebih tinggi di China dan harga aset lainnya lebih rendah di AS, maka sudah sangat jelas bagaimana mereka akan menyesuaikan investasi portfolio nantinya. Kesimpulannya, dalam 2 dekade terakhir, 2 krisis keuangan di AS terjadi setelah siklus penurunan suku bunga. Yang pertama adalah kehancuran gelombang.com pada tahun 2000. Kedua kalinya terjadi ketika krisis hipotek subprima pada tahun 2008, yang diwakili dengan runtuhnya Lehman Brothers. Jika dalam setengah tahun pertama tahun ini, Amerika Serikat benar-benar beralih ke penurunan suku bunga, maka kita harus mempersiapkan diri untuk krisis di tahun 2025. Jika kita melihat ke depan, sepertinya kita memang akan menghadapi sebuah periode yang sangat penting dalam sejarah. Kita perlu bersiap diri untuk menavigasi ombak besar yang mungkin akan segera datang. Saya berharap analisis di atas tidaklah benar. Namun, jika itu benar, kita akan menjadi saksi perubahan besar dalam sejarah. Itulah mengapa kita harus tahu bagaimana memilih dan dengan siapa kita harus bekerja sama. Karena hanya dengan negara superpower sebanding dengan AS, kita baru dapat menavigasi ombak besar ini. Ibarat seperti hanya kapal laut besar atau kapal induk yang bisa tahan terjangan badai lautan, karena rancangan dan stabilisi negaranya yang mendalam. Dengan demikian, baru dapat memberikan tumpangan yang nyaman bagi para penumpang, bahkan di laut yang ganas sekalipun. Salam Indonesia Maju!